Ya, shalom saudara. Jumpa kembali dengan saya Mater Syauta di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia tanggal 26 April, minggu keempat, minggu terakhir ya sudah, bukan minggu keempat di bulan April ini. Nah, firman Tuhan yang saya bagikan hari ini adalah bagaimana kita terus meneruskan pelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang berjalan bersama Kristus, itu tidak cukup. Mulai kita belajar dari Kristus pun kita tidak cukup. Dan yang ketiga adalah berubah seperti Kristus. Nah, kita lanjutkan saudara. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius 13. Yang pertama saya bacakan buat saudara. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu, duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semua itu berdiri di pantai. Dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di tanah jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Seringkali Alkitab menegaskan siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Kenapa? Karena memang saudara, banyak orang bertelinga tetapi belum tentu mendengar. Ya, ada banyak contoh terutama praktek firman Tuhan saudara ya. Banyak sekali orang bilang jangan khawatir, kita jangan khawatir. Firman Tuhan 360 kali, 65 kali berkata jangan takut. Ya. Tetapi kita tetap takut. Kenapa? Karena biarpun kita bertelinga tetapi tidak mendengar. Ini firman Tuhan, katakan ini maksudnya saudara. Nah, ayat ini adalah perumpamaan, bicara tentang perumpamaan tentang tanah, tentang hati kita saudara. Hati saudara, bagaimana cara kita menangkap firman Tuhan, bagaimana kita bisa makin hari makin memuliakan nama Tuhan. Kalau tanah hati kita, tanah jalan, tanah berbatu, tanah semak duri, itu akan sulit sekali. Karena apa? Tidak akan bertumbuh. Ini artinya sudah ayat yang ke-18 dikatakan, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tetapi tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat, merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Artinya ketika kita dengar firman Tuhan, kita kalau dulu sebelum ada COVID-19 kita beribadah, kita sering dengar duduk manis, cuma dengar, udah selesai firman dibagikan kita pulang dan tidak ada perasaan apa-apa. Itu artinya sudah tidak mengerti firman Tuhan, sudah tidak tahu artinya firman Tuhan. Makanya tidak akan berbuah, tidak akan menghasilkan buah-buah roh yang matang. Karena apa? Tidak mengerti saudara. Itu makanya saudara harus mengerti. Makanya Yesus ketika mau berangkat, mau pergi kembali kepada kerajaan sorga, Yesus membuka pikiran murid-muridnya sehingga mereka mengerti tentang firman Tuhan. Makanya saudara selalu, kenapa pendeta harus berdoa dulu sebelum dengar firman Tuhan? Karena kita butuh Roh Kudus. Nah, banyak orang yang kelihatannya berdoa, sebenarnya dia merenungkan tentang apa di luar sana. Hati-hati saudara. Hari ini saya ucapkan kepada saudara, mari kita belajar mengerti tentang firman Tuhan. Yang kedua, artinya ayat 20, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, karena tanahnya sedikit. Artinya hati yang diberikan pada Tuhan hanya sedikit, sehingga ketika datang penganiayaan dia segera murtad saudara. Karena tanahnya penuh dengan batu, penuh dengan hal-hal yang sebetulnya tidak menjadi kuat. Firman Tuhan tinggal di tanah yang berbatu. Firman Tuhan itu prinsipnya sudah harus tanah yang subur, ya. Nah, ayat yang ketiga katakan
Yang ditabur di tanah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga ia tidak berbuah. Nah, semak duri bicara tentang kekayaan, tipu daya kenikmatan dunia. Banyak orang, makanya saya nasihatkan, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Karena kekayaan itu, saudara, akan menghimpit sehingga kekhawatiran timbul. Ya, padahal Tuhan bilang jangan kau khawatir, tapi kita selalu khawatir. Kenapa? Pergaulan. Ingat, perhatiin pergaulan, saudara, perhatiin. Saudara bergaul di mana, tempat saudara bergaul itu akan mendukung saudara takut akan Tuhan atau saudara akan murtad. Contohnya Lot, saudara. Di akhir hidupnya Lot itu, saudara, tinggal di gua. Ya, tinggal di gua. Karena dia tinggal di dekat Sodom dan Gomora dengan anak-anaknya. Sehingga praktek orang najis, praktek orang Sodom dan Gomora itu melingkupi kehidupan. Bahkan ketika orang Sodom dan Gomora datang ke rumahnya Lot, keluarkan tamumu itu, yaitu malaikat Tuhan. Lot bilang apa? Ini anak perawanku 2 nih. Ambillah, lakukanlah yang terbaik yang kau suka. Bayangkan, anaknya sendiri aja dijual, saudara. Karena apa? Pergaulan itu, saudara, membentuk, saudara. Ya. Nah, yang terakhir dikatakan ayat 23, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 kali lipat, saudara. Dikatakan orang yang mendengar firman dan mengerti. Jadi pastikan, saudara, kalau mendengar firman Tuhan sampai saudara mengerti. Bagaimana, Pak, kalau saya tidak mengerti? Berdoa sama Tuhan. Tuhan minta agar saya mengerti firman Tuhan. Makanya ayat firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Engkau harus lakukan. Segenap hatimu, segenap kekuatan, lakukan. Dan segenap akal budimu. Saudara praktekkan itu semua. Kalau belum mengerti, saudara bisa mengerti. Kalau saudara sungguh-sungguh minta pada Tuhan, saudara pasti bisa mengerti dan akhirnya saudara bisa menghasilkan buah. Nah, sebagai perbandingan, saya lihat di dalam Markus 4 ayat 20. Apa sih yang paling penting sehingga kita bisa mendengar firman Tuhan seperti tanah yang subur? Ayat 20 dikatakan begini, Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu. Makanya ada banyak di dalam ibadah, ada orang yang sungguh-sungguh sampai nangis minta didoakan. Kenapa? Dia sambut firman Tuhan. Orang yang menyambut firman Tuhan biasanya dia akan menangis, dia akan sadar, dia mengerti betapa dia membutuhkan Tuhan, betapa dia sungguh-sungguh butuh Tuhan. Makanya ada perbedaan terlihat, saudara, dalam cara dia beribadah. Dia pasti hadir lebih awal. Dia datang mempersiapkan hatinya di gereja, duduk manis, datang lebih awal dan sungguh-sungguh dia dengar firman Tuhan. Nah, ayat 20 dilanjutkan, ialah orang mendengar menyambut firman lalu ia berbuah. Ada yang 30, ada yang 60 dan 100 kali lipat ganda. Ada satu ayat lagi di dalam Lukas 8, ada ayat yang ke-15. Lukas 8 ayat yang ke-15. Berkata begini, saudara. Ayat yang ke-15, ya, katakan, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya. Jadi yang pertama adalah mengerti di dalam Matius. Yang Markus tadi adalah, saudara, yang menyambut firman. Dan yang ketiga dikatakan yang menyimpan firman. Nah, 3 hal ini penting dalam setiap kali saudara membaca firman Tuhan, saudara ikut ibadah, ikut KKR, ikut apapun juga, atau seminar atau apapun juga. Kalau 3 hal ini saudara tidak miliki, maka saudara akan seperti tanah hati, jalan, tanah berbatu, dan tanah semak duri. Itu makanya tidak bisa berbuah. Kalaupun tumbuh sebentar, tanah berbatu berkata bahwa penindasan dia akan hancur. Kenapa? Dia tidak berakar, saudara. Nah, pagi hari ini, saudara, apa yang kita dapatkan? Ada 3 hal. Yang pertama adalah orang yang mendengar firman Tuhan
dan mengerti. Setiap kali saudara dengar firman Tuhan, saudara harus mengerti. Bagaimana caranya, Pak? Kemarin saya sudah ajarkan. Berdoalah, minta Tuhan atau Roh Kudus mengajarkan firman Tuhan sehingga saudara mengerti firman Tuhan. Ya. Yang kedua, diajarkan adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan menyambutnya. Nah, banyak kali kita mendengar firman Tuhan tetapi kita tidak menyambut. Kita menolak. Contoh, gimana Pak contohnya? Contohnya, walaupun dia hadir, dia sibuk dengan handphonenya, dia sibuk main dengan teman yang di sampingnya. Kalau dengar ibadah, dia seringkali sibuk dengan pikirannya sendiri. Itu saudara kelihatan orang yang tidak menyambut firman Tuhan, pura-pura ke WC lah, pura-pura sibuk keluar lah, apalah. Itu saya melihat ada banyak orang yang melakukan hal itu. Itu makanya dia tidak berbuah, saudara. Ya. Nah, ini saya kasih tahu sekali lagi, ini firman Tuhan. Tidak menyambut, artinya saudara sama dengan saudara tidak mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, dikatakan adalah yang menyimpannya. Yang menyimpan itu ada artinya prakteknya apa? Dia dengar firman Tuhan, dia catat. Setelah dia catat, saudara pulang dia renungkan dan dia praktekkan dengan sungguh-sungguh. Begitu sederhananya firman Tuhan. Sangat sederhana, saudara. Kalau saudara praktekkan hal itu, tahun ini juga akan mengalami terobosan demi terobosan. Kenapa? Karena Mazmur berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Karena Tuhan yang melakukan di dalam hidupnya. Kenapa bisa berhasil? Karena Tuhan yang melakukan dalam hidupnya. Apa saja yang diperbuatnya. Mazmur 1 berkata, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu makanya kalau kasih akan Tuhan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, maka dia akan seperti Mazmur 1. Dia merenungkan firman siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Karena yang melakukan Tuhan. Setiap firman Tuhan yang dia terima, dia lakukan. Makanya berhasil. Karena firman Tuhan yang dia lakukan. Nah, pagi hari ini nasihat saya, saudara, di dalam bulan April, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, hati-hati. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Dengarkan firman Tuhan. Saudara sambut firman Tuhan, saudara harus mengerti firman Tuhan, dan saudara harus simpan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kehidupan saudara mengalami kemenangan demi kemenangan. Itu makanya saya berdoa buat setiap saudara jemaat Tuhan yang terkasih, di Ekolot ini, ya, apapun persoalan masalah saudara, sebetulnya bersumber pada saudara sendiri dan saya. Ya, tergantung saudara menerima atau tidak. Tergantung saudara mengerti atau tidak. Tergantung saudara menyimpan atau tidak. Kalau saudara mendengar, menerima, menyimpan, mengerti firman Tuhan, berbahagialah engkau. Ini firman Tuhan, saudara. Dan saya nasihatkan sekali lagi, saudara, di masa-masa ini mari kita belajar taat pada pemerintah. Mari kita lockdown atau tinggal di rumah saja. Kalau kecuali perlu belanja ke sana ke sini, ya deket-deket aja, saudara, tidak apa-apa karena memang diizinkan. Tapi kalau kita mudik, saudara, Tuhan, pemerintah bilang tidak boleh karena ada penularan. Mari semangat di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kita juga semangat terus kita tipu-tipu juga ke sana ke sini. Jangan tipu Tuhan juga, karena Tuhan tahu siapa saudara. Nah, pagi hari ini saya akan berdoa buat setiap saudara yang percaya tentunya, yang menerima tentunya, yang menyambut tentunya, yang mengerti tentunya. Kalau saudara siap dengar berdoa, mari tundukkan kepalamu, saya akan berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang menyambut, yang mengerti dan yang menyimpan. Aku berdoa dalam nama Yesus, biar seperti kata firman Tuhan, engkau akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Diberkatilah semua jemaat yang sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, keluarga Simon Karmoyanan, keluarga Andri, Tuhan. Berdoa juga buat keluarga Joan, Tuhan. Shalom, Tuhan. Berdoa buat Exal juga. Berdoa juga semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, yang berdoa dalam nama Yesus, Tuhan. Biar seperti rencana Tuhan, bahwa Engkau menjadi terang buat dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, mari semua yang diberkati akan firman Tuhan dan siap mendengar, melakukan firman Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Haleluya. Amin.